warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triasti Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kelas R4C akan memenuhi tugas e-learning mata kuliah dari konseling format khusus. Konseling format khusus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu layanan penempatan dan penyaluran, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi. Lalu yang akan saya bahas di video ini, saya akan membahas tentang pengertian layanan mediasi. Layanan mediasi itu istilah mediasi terkait dengan istilah kata media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Dalam literatur istilah Islam, mediasi sama dengan wasilah yang juga berarti namanya perantara. Berdasarkan arti yang saya sebutkan tadi, mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Juga bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dan mengadakan kontak sehingga dua pihak yang semula terpisah menjadi saling terkait. Layanan mediasi dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak sedang harmonis. Misalnya, ketidakcocokan ini adalah dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang merasa tidak cocok dengan teman sebangkunya yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau seperti anak pada umumnya, atau dengan anak berkebutuhan lainnya karena ada hal-hal yang merasa terusik dengan perilaku temannya karena suka mengolok-ngolok. Lalu ada tujuan layanan mediasi. Layanan mediasi ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak atau anak-anak yang berselisih atau sedang ada tidak ketidakcocokan. Fokus layanan mediasi adalah perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Secara umum, layanan mediasi ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif, kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan perkataan lain, agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif di antara siswa yang bertikai atau yang sedang bermusuhan. Secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi yang awalnya negatif atau sedang bermusuhan menjadi kondusif atau menjadi bersahabat. Dalam hubungan antara dua belah pihak yang bermasalah, terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi yang lebih positif. Lalu ada isi layanan mediasi. Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu, para siswa, atau kelompok-kelompok yang sedang mempunyai masalah. Masalah tersebut itu bisa mencakup yang pertama pertikaian atas memiliki sesuatu, kejadian dadakan misalnya berantem atau ada perkelahian antar siswa atau kelompok. Yang ketiga itu tuntutan atas hak dan lain sebagainya. Lalu ada teknik layanan mediasi. Penerapan teknik-teknik ini dalam konseling termasuk layanan mediasi pada prinsipnya bertujuan untuk mengaktifkan peserta layanan atau siswa dalam proses layanan. Khusus layanan mediasi, semua peserta individual didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Tekniknya itu ada dua, yang pertama itu teknik umum dan teknik khusus. Lalu yang termasuk dalam teknik umum itu ada penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Lalu penstrukturan melalui penstrukturan konselor mengembangkan pemahaman peserta layanan tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Lalu yang ketiga ada ajakan untuk berbicara apabila melalui penstrukturan para siswa belum mau bicara, khususnya berkenaan dengan pokok perselisihan yang mereka memerlukan mediasi, konselor harus mengajak siswa untuk membicarakannya. Lalu teknik umum lainnya yang diterapkan dalam layanan mediasi itu yang pertama kontak mata, kontak psikologis, dorongan minimal, dan teknik 3M diarahkan kepada setiap siswa yang sedang berbicara. Lalu ada yang kedua, keruntutan, refleksi, dan pertanyaan terbuka disampaikan kepada pembicara. Yang ketiga, penyimpulan, penafsiran, dan konfrontasi khususnya pembicara. Lalu transferensi dan kontra-transferensi sangat mungkin muncul di antara para peserta. Lalu ada pelaksanaan layanan mediasi. Seperti layanan-layanan lainnya, pelaksanaan layanan mediasi juga melalui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan. Lalu ada mengatur dengan calon peserta layanan. Yang ketiga, menetapkan fasilitas layanan.
Lalu ada menyiapkan kelengkapan administrasi. Terus yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu meliputi kegiatan menerima pihak-pihak yang berselisih atau berkelahi, penyelenggaraan perstrukturan layanan mediasi, membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, lalu menyelenggarakan pengubahan tingkah laku peserta layanan, lalu membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, lalu ada melakukan penilaian segera atau LAISEK. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini dibagi lagi, ada evaluasi atau penilaian segera yang fokusnya adalah understanding. Yang kedua evaluasi atau penilaian jangka pendek. Yang ketiga evaluasi atau penilaian jangka panjang. Lalu yang keempat ada analisis hasil evaluasinya. Yang kelima tindak lanjut dan yang keenam laporan. Oke, itu tadi yang saya jelaskan tentang layanan mediasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.